mana keberadaan Harun Masiku sempat menjadi polemik pada tahun 2020 silam. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat itu menyampaikan Harun Masiku tidak berada di Indonesia saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak. Sejatinya pemirsa, Harun Masiku sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2020 dalam kasus pergantian antar waktu anggota DPR. Namun pada 16 Januari 2020, Yasona yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020. Apa yang disampaikan Yasona Laoly ternyata berbeda dengan pernyataan Dirjen Imigrasi saat itu, Roni Sompi, yang mengungkap bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada Selasa 7 Januari 2020 atau sehari sebelum operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu Setiawan. HM yang saat ini ditetapkan sebagai Buntut adanya kekeliruan itu, Yasona lantas mencopot Dirjen Imigrasi Roni Sompi. Saat itu Yasona berdalih pencopotan Roni dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen. Kekeliruan Yasona dalam memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku sempat menjadi perhatian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Mereka melaporkan Yasona ke KPK karena diduga terlibat menghalang-halangi penyidikan. KPK sampai saat ini belum juga menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penyidik masih harus mempertimbangkan kecukupan alat bukti dalam pemberkasan perkara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Meski Hasto sudah jadi tersangka, namun KPK tak kunjung melakukan penahanan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pihaknya masih menunggu permintaan penyidik untuk memeriksa Sekjen Hasto Kristianto. Setio menegaskan pimpinan KPK tidak mau mencampuri keputusan penyidik untuk menentukan hari pemanggilan untuk Hasto. Pemeriksaan Hasto kapan Pak? Benar Pak? Apa? Pemeriksaan Hasto kapan Pak? Ya dari penyidik lah itu. Benar nggak Pak? Oh, terima kasih. Nanti dari penyidik ya, segala sesuatunya gitu. Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto mengatakan tidak mau terburu-buru menahan Hasto Kristianto karena penyidik harus mempertimbangkan kecukupan bukti dalam pemberkasan perkaranya sebelum upaya paksa itu diambil. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan penahanan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai tak ada yang salah dalam kebijakan KPK yang belum menahan Hasto. Namun begitu, jika hendak dilihat dari kacamata kemanusiaan, Boyamin mengatakan bisa saja alasan KPK tidak menahan Hasto karena yang bersangkutan dipersilahkan mengikuti perayaan Natal terlebih dulu. Masih manusiawi lah, ini kan liburan, mungkin setelah liburan lah kira-kira kan gitu. Karena KPK tidak pernah melakukan proses yang berbeda. Artinya tersangka korupsi semua ditahan. Ya, Saya kira diberi kesempatan Pak Hasto untuk menikmati liburan, juga merayakan Natal begitu. Jadi ya wajarlah menurut saya, dan KPK tidak harus drama kayak dulu menjelang Lebaran nahan orang misalnya, terus jadi heboh, itu ya kurang manusiawi lah. Kalau menurut saya malah begitu sih. Tapi saya yakin sih kalau KPK akan melakukan penahanan di suatu saat nanti. KPK telah mengembangkan kasus Harun Masiku dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan advokat sekaligus kader PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, meski nama Hasto sudah terseret dalam kasus suap Harun Masiku sejak tahun 2020 lalu dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024, KPK mengaku tidak mau buru-buru menahan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hingga kini KPK masih melengkapi bukti-bukti keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Guntur Romli dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat malam Mas Lakso. Gus Romli. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah di Prime Time News. Oke, Mas Lakso, tadi kita sudah lihat bahwa ex-Dirjen Imigrasi Roni Sompi diperiksa terkait dengan Harun Masiku pastinya ya, terutama soal data perlintasan Harun Masiku. Di sisi lain kita melihat apakah ini adalah bagian dari rencana penyidik KPK sebelum akhirnya menetapkan atau menahan Hasto Kristianto, sambil menunggu kapan penahanannya, dilengkapi dulu bukti-buktinya dengan melakukan sejumlah pemanggilan sebelumnya kepada mantan komisioner KPU, kemudian juga hari ini kepada Roni Sompi. Apakah ini bagian, Anda membaca bagian dari strategi penyidik KPK sebelum akhirnya menahan Hasto Kristianto? Ya, jadi yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, salah satu hal yang menarik dari kasus Pak Hasto Kristianto ini adalah soal penerapan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana pasal 21 itu adalah pasal yang khusus dibentuk untuk tindak pidana korupsi. Jadi ada pasal 21 dan pasal 22. Pasal 21 itu bicara mengenai perintangan dalam proses penyidikan. Pasal 22 bicara mengenai sanksi pidana bagi saksi yang berbohong pada saat proses penyidikan. Nah, kalau kita melihat dari konstruksi pasal 21 itu, saya melihat bahwa pemeriksaan Pak Roni Sompi hari ini itu sangat terkait dengan pembuktian klausul perintangannya yang ada di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Jadi dengan melihat konstruksi tersebut, saya pikir memang di sini saya melihat KPK sedang menyempurnakan pembuktian terkait dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan kalau bicara mengenai penahanan, saya melihat bahwa kita bisa merujuk pada KUHP pasal 21 juga di KUHP itu bicara mengenai alasan subjektif dan objektif dari proses penahanan. Nah, salah satu alasan subjektif yang dilihat dari penyidik adalah adanya upaya untuk mengulangi tindak pidana, ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Nah, selain ketakutan akan melarikan diri. Nah, dari klausul ini saya melihat memang kalau melihat apa yang dituduhkan kepada Pak Hasto Kristianto, penahanan dan bahkan penangkapan itu menjadi salah satu yang memiliki urgensi yang cukup perlu diperhatikan. Karena memang apa yang dilakukan Pak Hasto terkait dengan pasal 21 itu kan menghalang-halangi. Dan ketentuan salah satu klausul yang ada di pasal 21 KUHP itu bicara mengenai bagaimana ketika seseorang itu dianggap akan menghalang-halangi, dianggap akan menghilangkan barang bukti, dianggap akan melakukan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan hambatan dalam proses penyidikan, maka sah untuk menjadikan alasan untuk melakukan penahanan. Jadi saya melihatnya konstruksi seperti itu, Pak. Jadi memang penahanan menurut saya perlu difikirkan dan dipertimbangkan oleh KPK untuk dilakukan mengingat pasal yang diterapkan adalah pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke, baik. Gus Romli, terlepas dari bahwa penahanan belum dilakukan kepada Hasto, ini berarti berita yang cukup bisa baik lah ya buat Hasto karena belum ditahan. Tapi apakah dari PDI Perjuangan bisa menerima alasan sampai saat ini ternyata penyidik KPK masih melengkapi bukti-bukti keterlibatan Hasto? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi pada intinya Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu taat hukum, akan mengikuti prosedur yang ada dan juga akan kooperatif. Ya, ini karena terkait persoalan hukum dengan KPK. Cuma tadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Roni Sompi itu kan dia menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada keterangan yang baru dia sampaikan. Itu sama seperti waktu dulu juga menyampaikan kepada KPK. Jadi bagi kami, ya publik juga bisa menilai kalau
semua keterangan orang-orang yang dipanggil KPK bahwa itu sama dengan yang dulu diulang-ulang ya, kayak kaset rusak ya, isinya juga sama itu kan. Kami melihat bahwa ya mungkin masih melihat bahwa ada persoalan dengan masalah pembuktian di sini, masalah bukti dan lain sebagainya. Karena bagi kami persoalan hukum dari kasus ini kan sudah selesai. Ya ini kan persoalan suap antara Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Persidangannya sudah ada, sudah selesai pengadilannya. Bahkan dari beberapa orang yang sudah dihukum sudah dibebaskan. Dan juga persidangannya juga yang lain. Jadi tidak ada itu Mbak. Yang namanya jadi pertimbangan disampaikan Ketua KPK waktu saat penetapan tersangka Mas Hasto itu muncul di pengadilan itu nggak ada. Jadi kalau kita mau kembali kepada kasus hukumnya ya menurut kami yang nggak ada itu namanya bukti-bukti baru untuk menjerat Mas Hasto itu nggak ada. Karena semua tuduhan-tuduhan, ya cerita-cerita dan sebagainya itu sudah tidak pernah didengarkan, tidak pernah terbukti di pengadilan sebelumnya. Sudah ada 3 orang yang sudah dituduh ya dengan persoalan kasus ini. Jadi kalau mau kembali ke kasus hukumnya ya sebaiknya KPK fokus untuk mencari, untuk menemukan Harun Masiku karena di situ adalah kasus hukumnya. Kemudian juga kami minta KPK juga jangan tebang pilih ya. Jangan hanya agresif kepada mengkriminalkan Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus-kasus yang lain, laporannya Ubedillah Badrun ya, yang dosen UNJ terkait dengan dugaan korupsinya anak-anak Jokowi, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri yang menyebut namanya Bobi terkait dugaan ekspor biji nikel, kemudian juga Blok Medan dan sebagainya itu kapan juga diusutnya. Nah itu menurut kami ini ada upaya untuk melakukan tebang pilih ya karena bagi kami karena ini adalah motif politik. Kemudian soal penahanan, kalau saya membaca-baca di sini Mbak ya, itu ada 40 lebih orang yang sudah menjadi tersangka KPK sampai sekarang itu tidak ditahan. Jadi kalau tiba-tiba ya KPK sedemikian agresif mau menahan Sekjen PDI Perjuangan, kami juga bisa mengatakan ini semakin kuat upaya kriminalisasi dan pesanan politik. 40 lebih itu orang tersangka KPK selama ini juga belum ditahan, kok tiba-tiba sangat agresif untuk menahan Sekjen PDI Perjuangan. Jadi siapa yang memesan? Jadi kami bisa mempertanyakan ya terkait masalah ini, apalagi masih ada kaitan antara komisioner KPK ini dengan era yang disebut dengan edisi Ketua KPK era Jokowi. Jadi bagi kami ini akan lebih kuat soal motif politiknya daripada kasus hukum. Ya kalau mau kembali ke fakta-fakta hukum pada hasil dari pengadilan dan sebagainya, nggak ada yang namanya bukti-bukti baru, nggak ada keterangan baru yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi. Kemudian juga kalau boleh saya ingin mengutip pendapat dari pakar hukum pidana UI, Pak Ganjar Laksmana yang mengatakan sebenarnya tidak logis Mas Hasto itu ditersangkakan dengan 2 pasal sekaligus, yaitu yang terlibat dengan suap, yang kedua dengan obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Karena 2 pasal ini sangat bertentangan, harusnya ya kalau memang mau jelas dari masalah hukumnya salah satu, tapi ini kan kedua-duanya mau ditersangkakan kepada Mas Hasto, kepada Mas Sekjen, yang artinya itu tidak logis. Artinya di situ kami menemukan bahwa penyidik sebenarnya ada keraguan-raguan dalam menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan itu bagi kami, Mbak. Oke, apakah penyidik terkesan atau terlihat ragu-ragu dalam menetapkan tersangka terhadap Hasto Kristianto dan apakah ada dugaan kriminalisasi di sini? Saya akan membahasnya lebih jauh lagi pemirsa. Usai jeda berikut ini tetaplah di Prime Time News. Kami lanjutkan lagi, masih bersama dengan mantan penyidik KPK Lakso Anindito dan juga politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. Mas Lakso, kasus Harun Masiku sudah berjalan 4 tahun, nama Hasto juga bukan pertama kali disebut-sebut, bahkan terpidananya saja sudah keluar, sudah bebas dari penjara begitu ya. Tapi tampak seperti masih ada keraguan-raguan tadi yang disebut oleh Gus Romli dalam kasus ini. Ketika penyidik mengatakan mereka masih melengkapi bukti-bukti untuk keterlibatan Hasto Kristianto. Apakah memang demikian adanya, Mas Lakso, yang Anda lihat dari kasus ini? Kenapa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan? Saya melihat bahwa sebetulnya ada 2 hal yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah kapabilitas atau kapasitas penyidik dalam melakukan proses penyidikan kasus di KPK. Yang kedua adalah keputusan dari pimpinan atau decision making process yang itu dilakukan proses expose dan lain-lain.
Nah, saya sering mendengar nih dari pihak Pak Hasto mengatakan bahwa secara berulang kali ya, ini kenapa dari dulu tidak ada pembaharuan bukti, baru sekarang ditetapkan dan lain-lain. Ini justru sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya bukti-bukti yang didapat dari dulu itu sudah cukup memadai. Kenapa saya dapat katakan seperti itu? Karena waktu dahulu pun teman-teman saya melakukan proses penyidikan kasus ini, saya yakin pada saat malam terjadinya operasi tangkap tangan pun sudah sangat yakin dan siap untuk memproses kasus ini. Tetapi kan pada saat itu terjadi penghalang-halangan yang dilakukan baik pada saat melakukan operasi di PT IKA maupun di tempat lainnya. Jadi saya melihatnya di sini problemnya bukan di kemampuan penyidik, tapi di pimpinan lama yang tidak mempunyai komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi dan berani untuk mengambil keputusan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dan untuk itu kenapa saya melihat pimpinan baru pantas untuk diapresiasi terkait dengan keputusan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melengkapi berkas-berkas dalam rangka menaikkan kasus ini ke proses selanjutnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana saya ungkapkan tadi, sebetulnya ketentuan pasal 5 dan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak sama sekali bertentangan. Kita bisa melihat sebagai contoh di beberapa kasus di KPK itu klausul mengenai pasal pertentangan itu bisa dikawinkan dengan tindak pidana asalnya. Kenapa? Karena para pelaku tindak pidana korupsi pasca melakukan tindak pidana korupsi pasti ingin melakukan tindakan-tindakan lain untuk bisa mengamankan kondisi dia, baik melalui penghilangan barang bukti, pengkondisian saksi sehingga saksi berbohong dan lain-lain. Nah, inilah kenapa muncul pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi saya melihat sebetulnya penyidik sudah mengkonstruksikan dengan sangat baik, pimpinan KPK saat ini sudah mengkonstruksikan dengan sangat baik, yaitu ketentuan pasal 5 sebagai pemberi suap dan adanya ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai satu logika yang saling berkaitan. Jadi saya melihat ini apa yang dilakukan oleh KPK sudah dalam tahapan yang tepat dan saya yakin ketika mereka berani menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, maka disinilah sebetulnya bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan persyarat suatu kasus masuk pada level penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, tapi untuk menjawab Mas Lakso, kenapa masih ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi yang dulu juga sudah pernah diperiksa, seperti misalnya Roni Sompi, kemudian Wahyu Setiawan, itu kan juga bahkan sudah selesai persidangannya, sudah dihukum, tapi kenapa harus diperiksa lagi untuk melengkapi bukti-bukti buat Hasto Kristianto? Itu hal yang sangat biasa dilakukan, Mbak. Apalagi ketika kita melihat bahwa kasus ini sudah berlangsung sangat lama. Tentunya ketika kasus sudah berlangsung sangat lama, perlu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan Roni Sompi dalam kapasitas dia sebagai saksi dalam kasus Hasto, itu memang harus dilakukan secara formal, itu dalam pemeriksaan yang baru. Kenapa? Karena memang keterangan saksi Roni Sompi ini itu menggunakan sprindiknya haruslah sprindik Hasto yang saat ini posisi sebagai pasal 5 dan pasal 21. Jadi ini sebetulnya adalah rekonfirmasi yang itu biasa saja dilakukan dalam proses penyidikan. Dan secara formal memang itu dipersyaratkan untuk bisa mengumpulkan atau mengumpulkan bukti yang sudah ada ya, yang sudah dulu pernah diungkapkan lagi untuk masuk ke dalam berita acara pemeriksaan dengan sprindiknya Hasto Kristianto. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisa ada satu orang ketika ada perkembangan perkara kita panggil lagi. Dulu saya biasa sekali ketika kita memeriksa satu kasus selesai ada lambang pengembangan penyidikan, kita lakukan proses pengeluaran sprindik baru, kita panggil lagi saksi yang dulu pernah dipanggil untuk menyatakan dan mengkonfirmasi hal-hal dan fakta-fakta yang diketahui. Oke. Terakhir kepada Gus Romli untuk merespon apa yang disampaikan oleh Mas Lakso soal biasa saja sebetulnya bukti-bukti kembali dilengkapi terutama untuk sprindiknya Hasto Kristianto itu menjadi suatu hal yang normal di sini. Tapi kenapa dari PDI Perjuangan, dari Mas Gus Romli khususnya terus mengaitkan bahwa ini ada dugaan kriminalisasi di sini?
Ya, dengan segala hormat kami melihat komisioner KPK saat ini juga masih dalam edisi warisannya Jokowi. Yang bikin panselnya Jokowi, kemudian juga yang memilih pada akhirnya juga adalah Jokowi, ya kan? Sama aja lah dengan komisioner yang lama. Bagi kami nggak ada perbedaan. Salah satunya juga ketika KPK menggeledah Bank BI sudah diumumkan ada 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat, sampai sekarang tidak ada tuh perbaikan. Jadi bagi kami KPK edisi Jokowi itu ya nggak berubah. Dan bagi kami pun ya ketika bicara soal keterangan-keterangan saksi yang diulang-ulang, yang dipanggil diulang-ulang, ini persoalannya adalah mengembangkan perkara atau mau bikin drama untuk kaitan politik. Itu bagi kami sih. Kalau nggak ada hal-hal yang baru tapi kemudian diulang-ulang, dipanggil diulang untuk bahan opini publik dan sebagainya, ya ini bagi kami ya lebih kepada bukan lagi kasus hukum, Mbak, lebih kepada kasus politik. Makanya kita sebut ini kasus lebih kental kepada kasus politiknya. Karena ya udah pengadilan sudah selesai, Mbak. Udah ada 3 orang yang sudah didakwa, udah masuk penjara, kemudian bahkan sudah bebas. Apalagi yang mau dikembangkan dari kasus ini ya, cerita-cerita tentang perintangan dan sebagainya itu nggak muncul semuanya di pengadilan itu, gitu kan. Terus sekarang dicoba untuk dimunculkan lagi dengan menghadirkan saksi-saksi yang sudah dipanggil berulang-ulang dan tidak ada materi yang baru seperti yang disampaikan oleh Pak Roni Sompi tadi. Saya kan hanya menyetir dari apa yang disampaikan Pak Roni Sompi tadi gitu. Malah ini bagi kami ya makin menguatkan bahwa apa sih yang dicari oleh KPK, oleh penyidik untuk kasus ini gitu kan. Kecuali memang ada sebuah framing ya untuk opini kepada publik ya. Kemudian juga kami sampaikan ya terkait juga masalah penahanan. Saya ingin menegaskan tadi bahwa kami baca di media bahwa ada 40 lebih orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK sampai sekarang itu belum ditahan. Ya tentu saja penahanan bicara soal subjektivitas penyidik dan sebagainya, tapi kami sebagai publik juga bisa memberikan subjektivitas kami. Kalau 40 lebih tersangka itu tidak ditahan, terus tiba-tiba Mas Hasto Kristianto tadi nanti tiba-tiba ditahan, maka semakin menguatkan dugaan politisasi, kriminalisasi kasus ini, bahwa yang diincar adalah Sekjen PDI Perjuangan karena dalam posisi yang sangat kritis terhadap kekuasaan saat ini. Dan kalau ada yang berperkara yang tidak katakanlah bagian dari kekuasaan, maka itu ya tersangkanya bisa diundur-undur penahanannya atau bahkan tersangkanya bisa diralat. Itu bagi kami, Mbak. Begitu. Baik, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih Guntur Romli dan juga Mas Lakso, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.